Sisi striker, ya kita tahu memang salah satu kekurangan tim nasional kita memang di pencetakan golnya, yaitu dari awal kita bangun tim nasional ini. Nah, kenapa waktu itu kita juga berjibaku membawa Ole karena itu. Mudah-mudahan prosesnya bisa didukung, Pak Menpora positif. Nah, striker itu sudah ada. Nah, ini dia. Tapi ini harus dibicarakan dulu. Ya, bagaimana? Walaupun dia suka, ya, striker ini senang. Dia sudah membuka diri ingin memperkuat tim Indonesia. Ya, ini striker yang tidak main-main, ini grade A. Ya, buat teman-teman ini clue yang... Kenapa seperti itu? Nah, saya memberikan alasannya nih teman-teman. Yang pertama tadi kan sudah saya jelaskan, tidak ada salahnya menaturalisasi pemain untuk bisa menjadi warga negara dari negara tersebut dan membela tim nasionalnya asalkan punya kualitas dan kemudian sesuai kebutuhan. Nah, kalau berbicara kualitas, menurut hemat saya sesuai dengan yang saya melihat cuplikan-cuplikan dari permainan mereka. Kehebatan Erick Thohir terbukti, sukses naturalisasi striker terbaik Eropa, Erling Haaland untuk timnas Indonesia. Langkah besar baru saja tercatat dalam sejarah sepak bola Indonesia. Sosok Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sekali lagi membuktikan kehebatannya dalam memimpin federasi dengan visi dan keberanian yang luar biasa. Setelah sebelumnya berhasil membuka pintu naturalisasi bagi sejumlah pemain keturunan yang kini menjadi pilar timnas, Erick melangkah lebih jauh dengan menghadirkan kejutan besar, suksesnya naturalisasi salah satu striker top dunia asal Norwegia, Erling Haaland. Keputusan ini seketika mengguncang dunia sepak bola, bukan hanya di Asia, tetapi juga di kancah global. Bagaimana tidak, seorang penyerang yang saat ini dianggap sebagai salah satu predator gol terbaik di Eropa, akhirnya resmi berseragam merah putih. Keberhasilan ini bukanlah hal yang mudah, melainkan buah dari strategi, diplomasi, dan keberanian Erick Thohir dalam mengangkat harkat timnas Indonesia ke level tertinggi. Sejak pertama kali memimpin PSSI, Erick Thohir sudah berulang kali menekankan bahwa Indonesia harus keluar dari zona nyaman. Ia tidak mau timnas hanya menjadi peserta pelengkap dalam ajang besar seperti Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia. Erick ingin Indonesia menjadi kompetitor sejati. Salah satu strategi yang ia canangkan adalah program naturalisasi pemain kelas dunia. Jika sebelumnya Indonesia mengandalkan pemain keturunan yang memang memiliki darah Indonesia, kini langkah lebih berani diambil dengan menargetkan pemain asing yang siap berkontribusi penuh membela merah putih. Erling Haaland adalah bukti nyata bahwa visi Erick bukan sekadar mimpi, melainkan kenyataan yang diwujudkan melalui kerja nyata. Nama Erling Haaland tentu sudah tak asing lagi bagi pecinta sepak bola. Dengan postur menjulang, kekuatan fisik luar biasa, serta insting gol yang tajam, ia menjadi salah satu penyerang paling berbahaya di dunia. Bersama klub raksasa Eropa, Haaland mencatat rekor demi rekor yang membuatnya sejajar dengan legenda sepak bola modern. Kini, dengan status barunya sebagai pemain naturalisasi Indonesia, Haaland tidak hanya menjadi simbol kejayaan individu, tetapi juga simbol keberanian bangsa untuk bermimpi lebih tinggi. Bayangkan, seorang striker yang biasa tampil di Liga Champions, kini akan mengenakan jersey Garuda dan berjuang di kualifikasi Piala Dunia bersama rekan-rekan setimnya dari Indonesia. Tentu saja, keberhasilan ini tidak terjadi dalam semalam. Proses naturalisasi Haaland melewati berbagai tahap panjang, mulai dari diplomasi dengan keluarga, negosiasi dengan klub, hingga pembahasan resmi di level pemerintahan. Erick Thohir memainkan peran penting dalam setiap tahapan tersebut. Sebagai mantan pengusaha yang berpengalaman di dunia internasional, ia mampu membuka jalur komunikasi yang biasanya tertutup. Dengan pendekatan persuasif dan visi besar, Erick meyakinkan bahwa Haaland akan menjadi bagian penting dari proyek besar sepak bola Indonesia. Keberhasilan ini juga menunjukkan betapa kuatnya sinergi antara PSSI, pemerintah, dan seluruh pihak yang terlibat. Erick Thohir menjadi motor penggerak yang mengarahkan semua komponen untuk satu tujuan, menjadikan Indonesia bangsa besar di dunia sepak bola. Kekuatan lini depan meningkat drastis. Selama ini, lini depan timnas Indonesia seringkali menjadi perhatian. Dengan kehadiran Haaland, masalah produktivitas gol seolah langsung mendapat solusi instan.
Ia bisa menjadi ujung tombak mematikan yang mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Peningkatan mental dan kepercayaan diri pemain lain. Bermain bersama striker kelas dunia akan memberikan pengalaman berharga bagi pemain lokal. Mental bertanding mereka akan meningkat karena terbiasa berlatih dan bertanding dengan standar internasional yang lebih tinggi. Daya tarik global bagi timnas. Dengan hadirnya Haaland, sorotan media internasional otomatis tertuju pada timnas Indonesia. Setiap pertandingan Indonesia akan menjadi perhatian dunia, bukan hanya di Asia, tetapi juga di Eropa. Ini berdampak pada citra positif sepak bola nasional. Efek ekonomi dan komersial. Kehadiran Haaland dipastikan mendongkrak nilai komersial timnas Indonesia. Sponsor, hak siar, hingga penjualan merchandise akan melonjak drastis. Hal ini tentu akan menambah pemasukan PSSI untuk membangun infrastruktur sepak bola jangka panjang. Keberhasilan mendatangkan Haaland tidak hanya membuktikan kecerdikan Erik dalam diplomasi, tetapi juga menunjukkan konsistensinya membangun fondasi sepak bola Indonesia. Ia tidak hanya fokus pada pemain bintang, tetapi juga pada pembinaan usia muda, infrastruktur stadion, dan tata kelola organisasi. Naturalisasi Haaland hanyalah puncak dari gunung es strategi besar Erik. Ia memahami bahwa untuk bersaing di level dunia, Indonesia butuh kombinasi antara bakat lokal yang ditempa dengan baik dan kehadiran pemain berkelas dunia sebagai mentor sekaligus penguat tim. Reaksi dunia sepak bola. Kabar naturalisasi Haaland langsung menjadi headline di berbagai media internasional. Banyak yang terkejut, bahkan tak sedikit yang kagum terhadap langkah berani Indonesia. Di Eropa, sejumlah pengamat menilai bahwa ini adalah langkah revolusioner yang belum pernah dilakukan negara Asia Tenggara sebelumnya. Di tanah air, euforia masyarakat begitu besar. Supporter merasa mimpi mereka untuk melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia kini semakin nyata. Erick Thohir dipuji sebagai sosok visioner yang mampu membuat hal mustahil menjadi mungkin. Tantangan yang menanti. Meski Haaland sudah resmi menjadi WNI dan siap memperkuat timnas, tentu tantangan besar tetap menanti. Adaptasi menjadi kunci utama. Haaland harus bisa menyatu dengan gaya bermain tim yang berbeda dari atmosfer Liga Eropa. Begitu juga dengan pemain lain, mereka harus mampu berkolaborasi dengan striker kelas dunia agar tim tidak hanya bergantung pada satu sosok. Namun, dengan kepemimpinan Patrick Kluivert di kursi pelatih, ditambah dukungan penuh dari Shin Tae-yong sebagai asisten, kombinasi ini diyakini mampu menyatukan seluruh potensi. Erick Thohir sebagai pengambil kebijakan utama tentu akan terus mengawal jalannya proyek besar ini. Masa depan timnas, dari Asia ke dunia. Kehadiran Haaland adalah tonggak penting yang membuka jalan bagi mimpi besar Indonesia. Bukan hanya untuk lolos ke Piala Dunia, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa sejajar dengan bangsa sepak bola besar lainnya. Jika proses ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi pusat perhatian sepak bola Asia, bahkan dunia. Erick Thohir sudah membuka jalan dengan keberhasilan monumental ini, dan kini tugas seluruh elemen bangsa adalah menjaga momentum serta memberikan dukungan penuh. Kehebatan Erick Thohir sekali lagi terbukti.